Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kembali saat ini kami terhimpun dalam persekutuan yang boleh terlaksana di rumah kami masing-masing. Dalam persekutuan kami saat ini, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua, sehingga kami boleh memahami maksud Tuhan di dalam firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani kita pada ibadah saat ini terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-31. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31. Firman Tuhan demikian. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia.
dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semua orang pasti ingin dibenarkan. Semua orang pasti ingin supaya orang lain juga melakukan kebenaran pada dirinya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak mau dengan kebenaran itu sendiri. Tetapi saudara-saudara, dalam praktek kehidupan sehari-hari, banyak orang yang tidak mampu ataupun tidak mau untuk melakukan yang namanya kebenaran itu. Itu suatu kenyataan yang tidak bisa terbantahkan. Nah, saudara-saudara, menyampaikan suatu kebenaran untuk diketahui dan untuk dipahami oleh banyak orang, itu merupakan suatu kewajiban, suatu keharusan. Apalagi kebenaran itu, saudara-saudara, berupa berita yang dapat memberikan kesegaran, sukacita, dan kesejukan dalam kehidupan ini. Apalagi dalam konteks dunia kita sekarang ini, penyampaian informasi yang benar menjadi hal yang sangat pokok, yang sangat penting sebagai upaya untuk menangkal berita kebohongan atau hoax, sehingga setiap orang secara sungguh dan meyakinkan dapat menerima kebenaran itu. Penyampaian informasi yang bermanfaat di depan umum dikenal sebagai suatu tindakan memproklamasikan yang secara harfiah, artinya mempermaklumkan atau memberitahukan secara resmi kepada pendengar. Apa tujuannya, saudara-saudara? Tidak lain, saudara, agar orang dapat mengetahui secara pasti bahwa sesuatu yang disampaikan itu benar-benar benar adanya, tidak merupakan suatu rekayasa, bukan merupakan suatu sandiwara, namun pemberitaan itu bukan sekedar tanpa suatu bukti, tetapi memiliki suatu kebenaran yang hakiki, yang sebenarnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus dari antara orang mati dalam beberapa minggu yang telah kita lalui merupakan suatu tanda pemulihan
kembali persekutuan antara Tuhan bersama dengan murid-muridnya, termasuk pemulihan kepada saudara dan juga kepada saya. Kebangkitan itulah merupakan bukti bahwa Allah adalah penguasa dan pemilik kehidupan kita ini. Ia pemilik bumi maupun sorga. Fakta yang menggembirakan itu harus diberitakan. Tidak boleh kita tinggal diam sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun dalam berbagai konsekuensi, berbagai akibat yang harus ditanggung ketika kita memberitakan tentang Yesus sebagai juru selamat. Wajib bagi kita untuk menyampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat dunia ini. Panggilan bagi kita untuk menyampaikan, untuk memproklamasikan bahwa Allah yang hidup itu merupakan bentuk kesaksian iman setiap orang yang menerima keselamatan oleh Yesus. Wujud dari status sebagai saksi dari kebangkitan Yesus Kristus yang diterima oleh manusia. Inilah saudara-saudara yang dilakukan oleh Paulus ketika ia berada di Athena. Kota Athena adalah pusat pluralisme etnik, kultur, dan keagamaan. Ketika Paulus melihatnya, kota itu sangat menyedihkan. Mengapa saudara? Karena di kota itu penuh dengan kuil keramat, altar, lambang, dan patung. Menariknya saudara-saudara, pada sebuah mesbah tempat penyembahan tersebut ditemukan kalimat kepada Allah yang tidak dikenal. Menarik saudara-saudara bagi Rasul Paulus dengan membaca kalimat kepada Allah yang tidak dikenal. Rasul Paulus mengetahui apa konsekuensi dan tantangan yang diperhadapkan dengannya ketika Paulus menjelaskan bahwa Allah yang tidak dikenal itu adalah Yesus Kristus. Tetapi hal itu tidak membuat dia mundur takut untuk menyampaikan kebenaran sesungguhnya. Ia tetap melakukannya. Ia tetap menjelaskan bahwa Paulus menjelaskan bahwa Allah yang tidak dikenal itu dialah Yesus Kristus. Dialah Tuhan menjadi segala sesuatunya, Allah yang memberikan kehidupan kepada manusia. Oleh karena itu, untuk dekat kepadanya tidak harus mendirikan patung berhala dan meminta dengan memberikan sesajen. Siapakah Allah yang berkuasa dan tidak dikenal itu? Dijelaskan oleh Rasul Paulus secara detail. Ada beberapa catatan dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini. Yang pertama, Dia adalah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 24. Ia adalah Allah atas segala sesuatu di dunia ini dan tidak dapat dikurung dalam kuil-kuil itu. Yang kedua, Dialah yang memberikan segala sesuatu bagi dunia dan segala isinya termasuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, Dia tidak pernah kekurangan apapun. Dia tidak membutuhkan kita saudara-saudara, tetapi sesungguhnya saudara dan saya yang membutuhkan Dia.
Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang ada di Athena. Kemudian yang ketiga, Dia adalah Allah yang mengatur segala kehidupan ini. Allah yang hidup bukan saja telah menjadikan semua bangsa untuk satu orang, untuk mendiami seluruh muka bumi, melainkan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Ayatnya yang ke-26. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan itu dekat dengan kita karena kita hidup dari Dia, dan kita juga bergerak dalam Dia. Bahkan tempat di mana kita hidup juga semuanya dari Dia. Untuk semua itulah Dia menyatakan kasih-Nya dalam Yesus Kristus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Inilah pemberitaan yang benar, proklamasi yang sesungguhnya tentang Allah yang hidup dan terus berkarya di antara seluruh bangsa di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, agar supaya kita dapat mengenalnya dengan sungguh-sungguh, maka dalam kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, kita bukan hanya menjadi pendengar setia terhadap firman yang kita dengar, tetapi kita diajak untuk melakukan kebenaran firman Tuhan itu, termasuk berbicara tentang kebenaran itu. Hiduplah secara benar di dalam Yesus Kristus. Untuk menyampaikan kebenaran itu tidak melihat latar belakang kehidupan mereka. Kalau orang kaya kita tidak mampu untuk menyampaikan kebenaran itu, kalau kepada orang yang miskin atau ekonominya di bawah standar, lalu kita menyampaikan kebenaran itu. Kadangkala manusia hanya menginginkan apa yang menjadi kebutuhan kesenangannya. Ia sudah mengerti, ia sudah tahu tentang kesalahan yang dibuat. Tetapi karena mungkin orang itu berpengaruh, atau mungkin kelas ekonominya di atas, ia hanya berdiam diri saja. Ia tidak berani untuk menyampaikan suara kenabiannya, untuk menyatakan yang benar itu benar dan menyatakan yang salah itu salah. Kita semua sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus, hendaknya di dalam hidup kita ini selalu menyatakan kebenaran-kebenaran itu. Setiap orang mempunyai dan memiliki fungsi serta tanggung jawab yang sama untuk memberitakan Kristus yang bangkit dan kepastian melalui cara hidup berimannya kepada dunia, sehingga dunia dapat melihat dan percaya Allah yang hidup terus berkarya di dalam dan oleh Yesus Kristus serta tuntunan kuasa Roh Kudus. Pertanyaan bagi kita, setelah kita memperingati, merayakan hari kemenangan Tuhan Yesus dari antara orang mati, Ia bangkit dalam beberapa minggu yang telah kita lewati. Dalam beberapa hari kemudian, kita bersama-sama akan memperingati, merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Siapkah saudara dan saya untuk tetap berdiri pada kebenaran tanpa melihat siapa dia? Ketika kita punya prinsip untuk menyatakan kebenaran, memberitakan kebenaran itu, walaupun dalam berbagai konsekuensi, tetapi ada sukacita dan berkat
dan kita dilayakkan di hadapan Tuhan Allah itu sendiri. Oleh karena itu saudara-saudara, mari kita bersama-sama bergandengan tangan dalam satu kebersamaan untuk memberitakan Allah yang hidup bagi seluruh dunia. Melalui kita, orang lain dapat mendengar dan merasakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan pernah kita tinggal diam. Sampaikanlah, mungkin dengan kata-kata, mungkin dengan perbuatan kita, baik di lingkup kebersamaan persekutuan jemaat, di tempat kita bekerja menjadi teladan, di mana saja kita berada. Jadikan hidup kita ini sebagai saksi dari kebenaran yang telah diberikan, dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, pada saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan syukur kita yang akan kita beri. Dalam doa syafaat ini kita mendoakan yang pertama pekerjaan jemaat Tuhan, yang kedua yang sakit, yang ketiga yang berulang tahun, yang keempat orang tua kita yang sudah lanjut usia, yang kelima pendidikan anak-anak kita, masa depan mereka, yang keenam pelayan gereja Pok Jemaat Kanaan, yang ketujuh bangsa dan negara kita Indonesia ini, yang kedelapan yang menantikan sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan ini sesuai dengan tanggal kelahiran mereka. Dan yang terakhir, persembahan syukur kita kepada Tuhan yang akan kita beri. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang menganugerahkan hidup, kekuatan dan kesehatan bagi kami. Kami bersyukur karena diperkenankan ada dalam persekutuan. Kami memuji dan memuliakan kebesaran nama Tuhan. Dalam ibadah saat ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang menuntun langkah kehidupan kami, agar nafas kehidupan kami tertuntun pada jalan-jalan yang Engkau kehendaki. Hanya Engkaulah Tuhan penolong kami yang memberkati kami sedemikian rupa untuk dapat mengecap berkat-berkat jasmani dalam hidup kami yang nyata lewat pengabdian kehidupan kami masing-masing, lewat usaha dan pekerjaan kami. Engkau mengenal mata pencaharian kami, baik yang berada di darat maupun di laut, di udara. Maka
maka seluruh aktivitas mata pencaharian kami, baik sebagai pedagang, TNI, Polri, pegawai negeri sipil, honorer, tukang bangunan, pengojek, wirausaha, pekerja swasta, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang menjaga dan menyertai kami. Ya Bapa di sorga, terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, kami pun menyadari bahwa sebagai pribadi yang diberkati Tuhan lewat pekerjaan kami akui ya Bapa, kami sering lupa dan lalai untuk bersyukur kepadamu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Olehnya Bapa, berkenanlah Engkau mengampuni setiap dosa kami dan menghibur kami, menunjukkan jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami alami, agar kami boleh terlepas dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Bapa di sorga, jemaat-Mu yang sedang bergumul karena sakit, kami memohon jamalah setiap jaringan tubuh mereka yang sakit, serta memberkati obat dan makanan yang diminum dan dimakan, memberikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan ini, dan seluruh proses penyembuhan mereka ya Bapa, kami pertaruhkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Demikian pada saat ini juga kami berdoa bersama-sama dengan beberapa saudara-saudara yang bersukacita dan bersyukur atas segala berkat anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Tiap-tiap orang dan keluarga melalui ketambahan usia, kami sungguh menyadari bahwa tanpa pemeliharaanmu, tanpa pertolonganmu dan kasih sayang Tuhan, kami tidak dapat menikmati setiap sukacita ini. Olehnya patutlah kami bersyukur saat ini. Olehnya berkatilah setiap ucapan syukur mereka, dan terimalah persembahan yang diberikan kepada Tuhan. Lengkapilah sukacita iman yang boleh mereka rasakan saat ini, dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka, dan ajarlah kami terus-menerus ya Bapa untuk selalu berterima kasih dan mengucap syukur selalu kepada Tuhan, baik di waktu senang, baik di saat sedih, susah maupun duka. Demikian juga kami berdoa bagi orang tua kami yang telah lanjut usia. Bapa, kami memohon kiranya Tuhan bersama-sama dengan mereka, Tuhan menjumpai mereka dalam keberadaan mereka masing-masing. Anugerahkan sukacita, penghiburan dan kedamaian di hati mereka, supaya di hari tua mereka dapat merasakan kasih Bapa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu setia mendampingi mereka melewati tahun demi tahun kehidupan mereka. Bimbinglah mereka ya Bapa, agar di dalam kasih dan pemeliharaanmu
mereka dapat melalui hari-hari mereka. Demikian juga dengan masa depan anak-anak kami dalam keluarga-keluarga Kristen. Doa kami pun menyertai anak-anak kami yang demi masa depan mereka berjuang dalam pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi. Kiranya ya Bapa berkenan mengiring jalan hidup mereka menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang terindah. Ya Bapa, kami berdoa bagi semua pelayan Tuhan yang Engkau sudah tetapkan dan urapi. Anugerahkan kepada kami ya Bapa hikmat dalam melaksanakan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami masing-masing. Baik kami sebagai pelayan-Mu yang melayani di yayasan, pembangunan gereja, organisasi intragerejawi, organis, prokantor, koster, tata usaha, operator LCD, majelis jemaat, penatua, diaken dan pendeta. Mampukan kami sekalian ya Bapa untuk melayani persekutuan jemaat Tuhan dengan kuasa pelayanan dari Roh-Mu. Kami berdoa ya Bapa, kiranya kami senantiasa dimampukan untuk melayani dengan baik. Kami melayani setiap umat-Mu tanpa melihat keberadaan mereka satu persatu ataupun keluarga mereka, karena kami diutus oleh Tuhan untuk melayani umat Tuhan tanpa melihat latar belakang mereka, sehingga kami berkenan di hadapan Tuhan sebagai hamba-Mu. Kiranya Bapa, tugas pelayanan ini boleh kami laksanakan dengan baik dan kami pertanggungjawabkan hanyalah kepada Tuhan yang memberi tanggung jawab ini. Demikian kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini. Kiranya kuasa kepemimpinan menjadi milik bagi para pemimpin bangsa dan negara ini, semuanya untuk kesejahteraan orang banyak. Baik pemimpin di pusat ibu kota negara ini ya Bapa, dan pemimpin yang berada di provinsi, kabupaten, kota, desa, dan kelurahan, kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya mereka senantiasa di dalam melaksanakan tugas yang mereka emban, mereka akan laksanakan dengan takut akan Tuhan. Demikian ya Bapa, di sepanjang minggu ke depan yang akan kami jalani bersama, Tuhan kiranya memberikan kesehatan, memberikan kemampuan dan keselamatan di dalam kami menjalankan tugas tanggung jawab kami sebagai Bapa, sebagai ibu, sebagai pemuda, sebagai remaja dan anak-anak. Kami percaya Bapa, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Demikian juga mereka yang menantikan sukacita untuk ketambahan usia pada minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka ya Bapa. Kiranya harapan mereka akan terwujud dan kembali mereka boleh berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Mu yang dinyatakan kepada mereka lewat ketambahan usia. Saat ini kami akan memberi persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan dan persembahkan bagi Tuhan untuk pelayanan gereja Tuhan ini. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.